Perkenalkan, nama saya Kisha Lisnesa. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas manajemen proyek teknologi informasi. Bagian yang pertama yaitu siklus hidup proyek. Siklus hidup proyek ialah pembagian fase pada proses pelaksanaan proyek menjadi tahapan yang lebih rinci dan spesifik agar proses pelaksanaan menjadi lebih akurat dan jelas. Tahapan-tahapan dalam siklus hidup proyek. Yang pertama yaitu inisiasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat pemantauan, dan yang kelima penyelesaian. Bagian berikutnya yaitu contingency plan. Contingency plan merupakan rencana alternatif atau cadangan yang akan dilakukan perusahaan jika terjadi perubahan di sekitar perusahaan. Tujuan contingency plan yaitu untuk meminimalisir efek negatif dari suatu perubahan, serta mitigasi secepat mungkin setelah kejadian yang tidak terduga. Tahapan menyusun contingency plan, yaitu yang pertama, buat daftar risiko, yang kedua menetapkan risiko utama, yang ketiga membuat draft, yang keempat menetapkan regulasi dari setiap kondisi, yang kelima membagikan rencana, yang keenam menguji rencana darurat, yang ketujuh menjalankan rencana darurat jika terjadi peristiwa khusus. Bagian yang berikutnya yaitu risiko manajemen. Manajemen risiko dalam manajemen proyek merupakan proses identifikasi dan analisis potensi risiko sebelum proyek dijalankan dan membuat perencanaan untuk mitigasi atau pencegahan terjadinya risiko tersebut agar proyek dapat dijalankan selesai dan sesuai dengan tujuan. Tujuan manajemen risiko yaitu manajemen risiko proyek dilakukan untuk meningkatkan peluang positif dan meminimalisir peluang negatif atau merugikan yang mungkin benar-benar terjadi dalam sebuah proyek. Jenis-jenis risiko. Yang pertama, biaya, yang kedua schedule, yang ketiga performance. Langkah-langkah manajemen risiko yaitu yang pertama identifikasi, yang kedua tetapkan kepemilikan, dan yang ketiga analisis, yang keempat prioritas, yang kelima tanggapan, dan yang keenam monitor. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.